Sugeng dalu rahayu rahayu dari timur bengawan. Malam hari ini nggak minum kopi, minumnya air putih saja. Karena hidup itu harus seimbang. Ya kopi, ya ngerokok, ya minuman berkarbonasi, ya air putih yang banyak. Jadi dulur semuanya, jangan pilih-pilih. Ya. Apapun itu ya harus diseimbangkan. Merokok bagi saya pribadi jangan diikuti ya, ini pribadi saya. Merokok adalah mensuungkan pikiran, ya, tidak berpikir ya. Jadi dulur semuanya, sang satrio piningit mencintai anak kecil. Sang satrio piningit banyak berdonasi, bukan minta donasi. Salah jika kita membuat sebuah narasi satrio piningit minta donasi. Aduh. Ya. Dan satrio piningit itu tidak pernah memberikan tangan kanan tapi tangan kiri mengetahuinya. Itu. Nah, tadi saya bungkus-bungkus parcel ini ya, buat anak kecil semuanya ini. Buat anak-anak kecil. Banyak. Jadi satrio piningit bukan seperti saya. Pamer, wah bungkusan nanti dikasih anak kecil. Saya bukan termasuk anggota dari sang satrio piningit karena sukanya pamer ya, minta donasi. Tapi untung saja saya tidak minta donasi. Itu dari pekerjaan ngarit, ngeramban ya, susuk-susuk suket ternak, mindo, wedus dan sapi, dan akhirnya bisalah terkumpul dikit-dikit untuk kebahagiaan anak-anak kecil. Jadi tidak minta donasi. Kalau minta donasi ngapain? Orang itu sudah bisa berdonasi sendiri kepada tetangganya, kepada siapapun. Kenapa harus lewat kita? Aneh. Kenapa harus saya yang memanajemen sebuah donasi? Kenapa? Sedangkan tetangganya terkapar di rumah sakit, misalnya seperti itu. Tetangganya miskin, gak bisa nyekolahin. Tetangganya seragam sekolahnya bau lumpur, gak pernah ganti. Tetapi malah berdonasi kemana-mana. Dan akhirnya dapat wow, keren. Hanya sebuah kata wow. Aku, dan aku. Ya, jangan ditiru. Seperti saya juga jangan ditiru. Pamer ya. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Itulah dulur. Ya. Jadi ada sebuah candi kuno di Kamboja, yang kalau diterjemahkan Sanskerta itu namanya Jayagiri. Tapi ya itu tadi, siapa yang ngasih nama? Seperti Borobudur dikasih nama Borobudur, apalagi yang ngasih nama siapa? Tetapi dari Sanskritnya yang di Kamboja itu Jayagiri, namanya candi apa ya? Nanti saya kasih di kolom komen, lupa saya. Pakai what gitu, bot. Nah,
Itulah dulur semuanya. Di sana itu ada tatahan, carvingan atau pahatan gajah. Gajah itu mempunyai gading 4. Nah, gading 4 ini ditemukan di Sulawesi, di Sangiran Sragen, dan di Sulawesi. Padahal itu udah miliaran tahun yang lalu. Homo sapiens saja kalah tua sama gajah itu. Gajah apa ya, tetrakedon apa itu namanya, yang gadingnya 4 itu. Homo sapiens itu baru 315.000 tahun yang lalu. Sedangkan agama itu ada 40.000 tahun yang lalu, sekitaran segitu. Coba dicari dari kedangkalan spiritual saya nggak mau menyebutkan pasti karena ya itu tadi, kedangkalan spiritual dan pendidikan. Orang tukang ngarit itu taunya apa? Kalau bikin begini nih buat anak cucu, kalau salah ya nggak usah dilihat, skip aja. Nah, ketika engkau mengetahui leluhur, carilah leluhur yang paling tua, jangan yang tengah-tengah. Leluhur yang tengah-tengah sudah ada propaganda ya. Misalnya zaman era ini, empu itu, empa itu. Carilah yang lebih tua, yang paling tua. Candi itu paling tua. Pahatannya jelas, di sana ada pahatan-pahatan gajah itu di mana, makanya ada gajah-gajah, wah perang gajah apapun itu namanya ya. Mungkin dari kedangkalan spiritual saya. Ketika semuanya ini es di tengah tropis garis khatulistiwa yang isinya gunung-gunung itu, di planet bumi itu gunung berapi yang tengah-tengah yang tropis itu panas, makanya nggak ada es, makanya ada kehidupan. Makanya Sangiran di Sragen sana itu tua sekali ya, tua. Nah, itu kalau dulur-dulur main ke sana, dulu pernah saya ke sana dan saya tanyakan harga tanah di sini berapa. Nilainya luar biasa dulur. Padahal ya termasuk daerah terpencil ya, daerah yang pelosok. Mungkin dari kedangkalan spiritual saya, daripada di kotanya sendiri ya. Nah, Satrio Piningit ya, itu ya banyak cita-cita menjadi Satrio Piningit. Kalau dipertanyakan kepada diri saya pribadi, apakah bercita-cita menjadi Satrio Piningit? Nggak ada cita-cita untuk menjadi sang Satrio Piningit ya, karena musuhnya berat. Mercusuar dunia itu berarti kamu mengembalikan kejayaan ya, menjadi mercusuar dari segi apapun, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya. Nah, ekonomi, wah ini baru ditemukan emas di NTB ya, saya lihat itu di channel apa itu. Nah begitulah, apa yang enggak kita punya, Jawa Dwipa sampai Kamboja sampai kemana-mana, candi-candi itu. Mereka itu belajar ke tempat kita, bukan kita yang belajar ngangsu kaweruh ke sana. Mereka yang ke sini. Bahasa Sangsekerta itu ya hanya kita yang tahu. Panini dan sebagainya. Coba tanya pada orang-orang di sekitaran ya Bali yang masih tahu bahasa Sanskrit. Nah, makanya kita tuh dibawa ke arah satu arah, di mana arah itu ya hanya ke situ aja. Tapi kita nggak bisa main-main kemana-mana ya. Nah, dikasih doktrin dogma ya. Doktrin dogma ya, makanya saya nggak mau bikin WhatsApp apa itu, WhatsApp diskusi ya apa-apa. Kenapa?
doktrin dogma itu seperti layaknya zaman sekarang membuat James Bond atau intelijen atau mata-mata. Ya. Jika aku mempunyai sebuah organisasi, ya, aku rekrut seseorang untuk masuk dalam organisasi WhatsApp, diskusi, doktrin aku masukkan, dogma aku masukkan, dan akhirnya dia akan menjadi mata-mataku. Ya, terus menetworking, ya, namanya menetworking itu menjadi jaringanku ke sana ke sini ya kan, itu kan politik. Nah, ekonomi Indonesia itu mempunyai banyak sumber daya alam. Sumber daya alam itu banyak sekali, kaya raya. Ya, ketika kaya raya, ya, budayanya jangan sampai hancur budaya, karena budaya itu sebuah kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam mengatur perekonomian dari budi dan daya. Daya, cahyo, nur cahyo, akal, pikiran, tapi menggunakan budi. Makanya budaya itu alat. Ya. Orang yang ekonominya kuat, mempunyai apapun itu, banyak sumber daya alam, harus memanajemennya dengan budaya. Itu menurut kedangkalan spiritual saya. Ya, namanya orang kecil. Ya beginilah. Terbatas pemikirannya. Ya, dulur-dulur semuanya, mari kita giatkan mencintai, mengasihi, menyayangi. Mari kita giatkan budaya kita. Dan mari menjadi jiwa Jawa, jiwa yang mencari. Jangan nanggung-nanggung mencarinya. Main ke Kamboja, lihat artefaknya, candi-candinya. Ya, di situ ada gajah bergading 4, dan itu ditemukan hanya di Sulawesi. Di lain tempat mana ada. Itu sebelum Homo sapiens. Mungkin di Maroko juga ditemukan. Nah, Maroko itu orang-orang kulit hitam. Homo sapiens itu dari nah, itu jadinya kulit hitam. Terus ke sana. Tapi sebelum ke sana di mana dulu tempatnya, awalnya? Nah, itu yang ada hanya di Sangiran, Sragen. Makanya itu harus dimanage dengan baik. Manajemennya itu diperlihatkan dong, ya, manajemennya juga dong, ya, biar bisa buat edukasi dong. Dulur semuanya, belajar, mencari, jangan nanggung hanya di tengah-tengah, hanya di Jawa Timur misalnya begitu. Wah, jangan. Yang lebih tua, Sanskrit, ya itu tadi Sanskerta, perlu diartikan. Makanya mantra-mantra Sanskerta itu banyak sekali. Ketika Sang Maha itu berhubungan dengan mantra Sanskerta, ya pasti tahu, langsung terjawab. Dari pertama seperti itu, nah gimana? Pertama kali siapa yang berhubungan dengan Sang Maha? Nah, sekarang ganti bahasa ya, dengan bahasa Inggris. Ya. Father, I pray to you tonight. Hopefully I wish that I can go into their journey, becoming somebody who are able to be great man, who are able to bring a peace. Bahasanya ganti itu. Sang Maha bingung, ini bahasa apa sih? Bahasa apa? Kok ada father?
Sanskrit, Sangsekerta, penting. Rahayu-rahayu dari Timur Bengawan.